Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Perkenalkan, nama saya Baisa Tira Kristanto. Saya dari kelompok 6. Dan kali ini kelompok 6 akan mempresentasikan presentasi kami, yaitu yang berjudul akun receivable. Apa itu akun receivable? Akun receivable adalah piutang usaha. Latar belakangnya adalah piutang dalam suatu lingkup usaha merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Piutang terjadi sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa secara kredit kepada perusahaan. Nah, tapi pemberian dari kelonggaran pembayaran kewajiban ini itu dapat menguntungkan ya, dan merugikan perusahaan. Nah, pemberian piutang ini keuntungannya adalah meningkatkan aktivitas dalam suatu perusahaan karena pelanggan diberikan kemudahan atau keringanan dalam membayar kewajiban. Ya. Tetapi di sisi lain piutang itu juga dapat menyebabkan kerugian. Nah, hal ini berkaitan dengan ketidakpastian dalam pembayaran piutang. Piutang juga dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan karena masa depan akan kemungkinan debitur tidak sanggup membayar kewajibannya. Nah, oleh karena itu, dalam memberikan piutang kepada pelanggan, perusahaan juga harus mempunyai beberapa kriteria tersendiri. Selain itu, perusahaan juga harus mempertimbangkan untuk membuat penyisian jika terjadi kemungkinan debitur tidak sanggup untuk membayar utangnya. Nah, masalah yang kita angkat, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan piutang usaha ini atau piutang dagang. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan piutang wesel. Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan piutang lain-lain. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui apa itu piutang dagang, apa itu piutang wesel, apa itu piutang lain-lain. Nah, manfaatnya juga begitu. Untuk memahami lebih dalam konsep dari piutang dagang, untuk memahami konsep dari piutang wesel, dan yang terakhir adalah untuk menjadi bahan referensi dalam tulisan yang berkaitan dengan piutang dagang. Nah, kita akan masuk ke dalam pembahasannya di bab 2, yaitu piutang dagang atau akun receivable. Piutang atau tagihan yang timbul dari penjual kredit barang atau jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi yang merupakan usaha pokok perusahaan itu adalah piutang dagang. Nah, akun receivable ini biasanya tidak dinyatakan dalam suatu perjanjian khusus sebagaimana tagihan lainnya. Dengan demikian, pelunasan piutang kurang terjamin, juga sukar untuk dipindahkan atau diperjualbelikan. Akun receivable yang diharapkan tertagih dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus usaha normal diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Akan tetapi, kadang-kadang seluruh piutang dagang diklasifikasikan sebagai aktiva lancar tanpa memandang jangka waktu tertagihnya. Dalam kasus demikian, jumlah piutang dagang yang jangka waktu penagihannya lebih dari 1 tahun atau siklus usaha normal harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nama saya Royan Saleh. Saya akan melanjutkan presentasi dari Bayu. Berikut masalah akuntansi piutang dagang. Yang pertama itu pengakuan piutang dagang. Masalah pengakuan piutang dagang meliputi 2, yaitu kapan piutang dagang diakui, dan yang kedua, beberapa nilai piutang dagang yang diakui. Saat yang telah ditentukan dalam masalah ini yang diperlukan adalah trade discount dan sale discount. Metode pencatatan piutang dagang menjadi 2 metode, yaitu piutang dagang dicatat kotor dan piutang dagang dicatat bersih. Untuk yang dicatat kotor, itu mengakui jumlah piutang sebesar penjualan tanpa dipengaruhi oleh potongan yang akan diberikan. Untuk pencatatan piutang dagang dicatat bersih, itu mengakui jumlah piutang setelah dikurangi dengan potongan penjualan. Sedangkan untuk penghapusan piutang dagang dilakukan bila manajemen telah mengetahui dengan pasti bahwa debitur tidak akan dapat membayar utangnya dikarenakan misalnya dinyatakan valid oleh pengadilan. Adapun metode penghapusan piutang yang tidak tertagih ada 2, yaitu yang pertama metode tidak langsung. Dengan metode ini setiap akhir periode akuntansi ditaksir besarnya kemungkinan rugi karena piutang dagang yang dihapuskan pada periode yang akan datang. Yang kedua, metode langsung. Dengan metode ini, setiap piutang dagang yang dihapuskan diakui sebagai kerugian. Oke, yang selanjutnya penilaian piutang dagang. Apabila piutang dagang telah dicatat dalam pembukuan
Selanjutnya adalah bagaimana melaporkan piutang dagang dalam neraca. Menurut prinsip akuntansi Indonesia, piutang dagang harus dicatat dan dilaporkan sebesar nilai kas yang bisa direalisasi, yaitu kas bersih yang diperkirakan dapat diterima. Yang selanjutnya, pengalian piutang dagang merupakan pengalian piutang usaha yang dimiliki kepada pihak lain seperti LBK, bank, dan penggadaian piutang dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan kas dan piutangnya. Perkenalkan, nama saya Pramudiana Saputra. Saya akan melanjutkan yang dijelaskan oleh Royan Saleh, yaitu tentang piutang wesel. Piutang wesel merupakan janji tertulis yang dibuat oleh pihak debitor kepada pihak kreditor untuk membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam surat janji tersebut pada waktu yang telah ditentukan di masa yang akan datang. Jangka waktu piutang wesel pada umumnya paling sedikit 60 hari. Piutang wesel ini dapat bersifat jangka pendek ataupun jangka panjang. Wesel dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu wesel tagihan berbunga yang ditulis sebagai perjanjian untuk membayar pokok atau jumlah nominal serta ditambah dengan bunga yang terhutang pada tingkat khusus. Yang kedua, wesel tagih tanpa bunga atau non-interest. Pada wesel ini, tagihan tanpa bunga tidak dicantumkan persen bunga, akan tetapi jumlah nominalnya meliputi beban bunga. Utang wesel biasanya timbul karena pertama, terjadinya transaksi penjualan secara kredit. Yang kedua, pemberian pinjaman uang. Yang ketiga, perubahan piutang dagang menjadi piutang wesel. Yang ketiga adalah piutang lain-lainnya. Piutang ini merupakan piutang yang tidak termasuk ke dalam piutang dagang atau usaha dan piutang wesel. Artinya, piutang lain-lain tidak timbul karena penjualan barang dan jasa, serta bukan pula karena kesanggupan formal dari penerimaan kredit untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal tertentu. Piutang lain-lain meliputi piutang non-usaha, seperti pinjaman kepada pejabat perusahaan, pinjaman kepada karyawan, maupun pinjaman kepada pihak lain yang tidak berkaitan dengan usaha. Nama saya Maulana Rizal Mantovani. Saya akan melanjutkan presentasi dari Pram. Yang termasuk piutang lain-lain adalah yang pertama, tuntutan klaim kepada pihak lain akibat peristiwa tertentu, klaim asuransi, klaim akibat hilangnya barang, klaim kepada pegawai akibat kesalahannya. Yang kedua, piutang pendapatan berupa dividen, bunga, dan sewa. Yang ketiga, piutang kepada pegawai karena perusahaan memberikan pinjaman kepada pegawai. Dan yang keempat, persekot dalam kontrak pembelian. Dan yang terakhir, klaim terhadap restitusi pajak. Lalu ada perbedaan masing-masing jenis piutang, yaitu ada piutang dagang, piutang wesel, dan piutang lain-lain. Pada piutang dagang, ciri-cirinya merupakan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Piutang wesel yang pertama adalah jangka waktu bermacam-macam, tetapi pada umumnya paling sedikit 60 hari. Ciri yang kedua, bagian yang jatuh temponya dalam waktu 1 tahun diperlukan sebagai aktiva lancar, sedangkan yang lebih dari 1 tahun piutang jangka panjang. Lalu ada yang terakhir, piutang lain-lain. Ciri-cirinya adalah yang pertama, jangka waktu lebih dari 1 tahun atau termasuk dalam piutang jangka panjang. Yang kedua, pada umumnya termasuk dalam piutang jangka panjang. Masuk bab ketiga, yaitu penutup. Yang pertama ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami ambil adalah piutang dagang adalah piutang atau tagihan yang timbul dari penjualan kredit barang atau jasa dalam suatu perusahaan atau organisasi yang merupakan usaha pokok perusahaan atau semua pelanggan untuk barang atau layanan jasa yang disampaikan secara kredit. Piutang wesel merupakan janji tertulis yang dibuat oleh pihak debitor kepada pihak kreditor untuk membayar sejumlah uang seperti yang tertera dalam surat janji tersebut pada waktu yang telah ditentukan. Jangka waktu piutang wesel pada umumnya paling sedikit 60 hari, sedangkan piutang lain-lain adalah piutang yang tidak termasuk ke dalam piutang dagang atau usaha dan piutang wesel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.